Pada poin 5 itu mengenai instant gratification and recognition. Apakah normal jika anak yang sudah berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tetapi tetap tidak merasa bangga atau puas pada dirinya sendiri? Bahkan ketika mendapat penghargaan atau pengakuan, ia cenderung merasa itu belum cukup atau menganggap pencapaiannya yang ia lakukan itu biasa saja. Apakah ini termasuk bagian dari karakter digital natif atau justru ada faktor lain seperti pola asuh, tekanan lingkungan, atau standar dirinya yang terlalu tinggi? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ayah ya. Tadi siapa namanya Pak? Yoga. Pak Yoga. Satu pertanyaan juga nanti bermanfaat untuk orang tua yang lain ya. Betul sekali. Jadi kalau tadi karakter digital native itu kaitannya dengan dunia digital, dia segala tapi kaitannya dengan digital. Tapi apabila ada individu yang memiliki ciri seperti itu, bisa jadi juga dipengaruhi oleh pola asuh atau juga dipengaruhi oleh kondisi kepribadian. Karena kan kepribadian itu dibentuk dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan dan gabungan antara genetik dan juga lingkungan. Kalau misalnya dia punya gen atau lahir dari orang tua juga yang memang cenderung merasa nggak puas, maka dia pun akan punya genetik seperti itu, atau mungkin workaholic gitu ya, sangat antusias misalnya gitu kan, dia kan seperti itu. Atau juga dia nggak seperti itu, dia nggak punya gen seperti itu, tapi dia melihat ketika pola asuh gitu ya, kamu harus jadi number one, kamu harus berprestasi, kamu harus punya nilai yang bagus dan lain sebagainya. Harapan orang tua yang terlalu tinggi, begitu sebenarnya itu bagus untuk motivasi. Tapi untuk beberapa hal itu akan menjadi stresor buat anak, dan pada akhirnya anak itu merasa bahwa dia enggak selalu puas. Saya belum seperti yang diharapkan oleh orang tua. Saya belum bisa mencapai hal itu. Kalaupun dia bisa seperti itu, ini enggak semua orang ya. Untuk beberapa orang pada akhirnya nanti mengalami gangguan psikologis. Ada kecemasan di sana gitu. Kemudian juga ada depresi di sana, atau juga tidak mampu untuk tidak paham tentang kondisi emosinya seperti apa gitu. Jadi yang paling baik adalah sebetulnya menstimulasi anak sebanyak mungkin dari usia ini gitu. Ini izin banget ya kalau misalnya ada orang tua yang datang ke satu tempat untuk melihat kepribadian anak padahal masih umur 2 tahun. Kan ada tuh alatnya tuh yang seperti itu tuh ya, yang mungkin ada yang tahu ya, saya kalau sebut merek takutnya saya nanti kena ban gitu atau apalah gitu kan. Gak bisa. Jadi anak itu dari kecil itu harus eksplor. Karena ada alat untuk mendeteksi kepribadian seseorang dari umur 2 tahun, hobinya apa, bakatnya apa, minatnya apa, kepribadiannya seperti apa. Kamu tuh ini orangnya polaris, ini segala macam gitu. Akhirnya orang tua batasi. Kamu tuh bakatnya di matematik loh, bukan di seni, apa sih kamu ikut-ikutan gini? Gak bisa. Jadi memang harus eksplor. Ketika dia eksplor, kita harus kasih motivasi. Tapi kalau untuk pencapaian target boleh, tapi yang masuk akal. Setiap kali pencapaian, sertakan rasa syukur. Alhamdulillah, kakak hari ini lebih baik nilainya dibanding kemarin. Hari ini kakak dapat nilai 8, kemarin 7. Jadi prosesnya dinikmati. Bukan kak, kenapa sih kak? Kalau dulu teteh tuh matematika tuh 9, kenapa sih kok 7 lagi? Nah, dibandingkannya sama orang lain itu jangan. Justru harus dibandingin itu sama diri dia sendiri. Alhamdulillah kemarin nilainya 7, sekarang 8, hebat.
atau bila ya Allah anakku segala anakku berproses misalnya gitu. Ya, kasih penjelasan.